Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Roro Sahoyi, wanita yang membuat geger seluruh negeri. Alkisah, setelah wafatnya salah satu istri, Raja Amangkurat terus bersedih. Pada suatu hari sang raja memanggil mantri dalam bernama Wongsotruno dan Yudokarti. Kedua mantri segera datang menghadap. Sang raja berkata, "Kalian pergilah segera mencari wanita yang baik, yang layak aku jadikan istri. Carilah sampai ke pesisir dan mancanegara. Telitilah agar ketemu. Pesanku, bila ada air berbau wangi, disitulah ada wanita pilihan yang layak aku jadikan istri. Perhatikan dengan seksama, pasti ketemu. Carilah di kota besar dan kecil, sampai ke desa-desa." Dua mantri yang disuruh menyembah dan mohon pamit melaksanakan tugas. Keduanya menyisir sepanjang pesisir dari barat sampai ke timur. Setiap ada gadis diperiksa, tetapi belum menemukan wanita yang layak. Perjalanan mereka diteruskan ke timur sampai di Surabaya. Yudokarti ingat pesan sang raja. Ada sebuah mata air yang airnya wangi. Yudokarti berkata kepada Wongsotruno, "Apa di sini tempat wanita cantik itu? Mari kita minta tolong Punggawa Surabaya untuk mencarikan." Dua mantri segera menemui mantri setempat, salah satu tangan kanan Pangeran Surabaya yang bernama Mangunjoyo. Kepada Ki Mangunjoyo, kedua mantri mengatakan kedatangannya diutus sang raja untuk mencari wanita cantik. Mereka meminta si mantri meneliti setiap wanita di Surabaya. Mangunjoyo tertegun, seketika ingat kepada putrinya sendiri. Putrinya memang cantik melebihi sesama wanita. Apakah sudah kehendak Tuhan, putrinya itu yang diinginkan sang raja? Mangunjoyo berkata, "Wahai utusan, saya sanggup menjalankan perintah sang raja. Tetapi sebelumnya saya punya anak perempuan yang cantik. Kalian berdua lihatlah dulu. Kalau anak saya bukan yang kalian maksud, nanti saya kumpulkan setiap gadis di Surabaya untuk kalian pilih." Dua utusan berkata, "Baiklah, syukur kalau Anda sendiri punya anak perempuan. Kami mau melihatnya." Mangunjoyo segera memanggil anak perempuannya, seorang gadis yang sedang mekar tetapi belum cukup umur. Perilakunya membuat kesengsem banyak orang. Wajahnya seperti bulan purnama. Si gadis segera memenuhi panggilan sang ayah. Setelah si gadis hadir di hadapan mereka, Ki Yudokarti terkejut. Adapun Ki Wongsotruno hanya melongo saja. Mereka berpikir, inilah wanita yang sang raja cari. Wajahnya seperti rembulan. Jari-jarinya lentik dan berkaki jenjang serasi. Seumur hidup belum pernah aku melihat wanita secantik ini, pikir mereka berdua. Dua utusan berkata, "Ki Mangunjoyo, aku lihat putrimu cantik jelita. Sepertinya inilah yang sang raja kehendaki. Putrimu sebaiknya segera diaturkan kepada sang raja. Sepengetahuanku di pesisir Jawa tidak ada wanita yang seperti putrimu." Mangunjoyo berkata, "Saya sepenuhnya berserah diri, tak merasa bahwa ini putriku. Semua saya aturkan kepada sang raja. Walaupun soal mati hidup saya pun tak merasa memiliki. Semua milik sang raja." Dua utusan berkata, "Nah, segera bersiaplah Ki." Mangunjoyo dan seluruh keluarganya bersiap berangkat. Si gadis dibawa dengan tandu. Singkat cerita, perjalanan mereka sudah sampai di Mataram. Yang pertama dituju adalah Kawirorjan, kediaman Ki Ngabeyi Wirorejo. Yudokarti dan Wongsotruno sudah melapor kepada Ki Wirorejo. "Kami sudah mendapat wanita cantik, anak Ki Mangunjoyo, seorang santri dari Surabaya. Sepertinya layak menjadi istri sang raja. Sekarang sudah saya bawa beserta seluruh keluarganya." Ngabeyi Wirorejo berkata, "Kalian panggil ke sini, aku ingin melihatnya." Mangunjoyo sudah diundang, tak lama segera menghadap Ngabeyi Wirorejo. Setelah melihat, Wirorejo setuju kalau si gadis layak diaturkan kepada sang raja. Hanya saja terhalang satu perkara. Si gadis belum cukup umur.
Wirorejo berkata, "Nah, sebaiknya segera bawa menghadap sang raja. Orang cantik tak baik terlalu lama di luar keraton." Wirorejo bersama 2 utusan segera menghadap kepada sang raja untuk melaporkan bahwa telah berhasil melaksanakan tugas. Mendapat gadis cantik tetapi masih bocah. Setelah dihadapkan sang raja sungguh berkenan, tetapi sedikit kecewa karena si gadis belum sampai masa birahinya. Sang raja berkata kepada Ki Wirorejo, "Bawalah pulang ke rumahmu dan didiklah. Kelak kalau sudah masanya si gadis mencapai usia birahi, bawalah ke istana." Wirorejo segera keluar membawa pulang si gadis ke rumahnya. Pada suatu hari sang raja memanggil Pangeran Adipati Anom. Yang dipanggil segera menghadap. Setelah berada di hadapan sang raja, Pangeran Adipati menyembah dan mencium kaki. Setelah bangkit kemudian mundur sambil menyembah dan duduk tertunduk. Sikap pangeran bukan layaknya seorang anak, terlihat sangat takut. Para punggawa yang melihat pun menjadi terharu. Berkata sang raja, "Anakku, engkau aku panggil karena kurasa engkau sudah dewasa. Sudah waktunya engkau menikah. Aku punya pandangan wanita yang baik, putri dari Adipati Cirebon. Wajahnya cantik dan juga putri seorang adipati yang menguasai wilayah bekas kerajaan. Jadi engkau dan dia sesama keturunan raja. Bila engkau setuju saranku, lihatlah dulu wanita itu. Pergilah ke rumah Adipati Cirebon, segera berangkatlah." Sang putra menyembah dan mundur perlahan. Pangeran lalu berangkat menuju Cirebon. Singkat cerita, pangeran sudah sampai dan diterima dengan baik oleh Adipati Cirebon. Adipati Cirebon tanggap akan isyarat bahwa pangeran hendak melihat putrinya. Sang adipati segera memanggil sang putri menghadap. Memang cantik jelita menarik hati. Hanya saja pangeran melihat watak sang putri ini tampaknya berani melawan suami. Perilakunya ketika menghadapi tamu tampak berani. Wajahnya terkesan galak. Pangeran Adipati merasa tidak ada perasaan khusus dengan sang putri. Maka pangeran segera minta pamit. Beberapa lama dari kejadian tersebut, momongan Wirorejo si gadis Surabaya sudah menginjak usia dewasa. Kecantikannya semakin terlihat, wajahnya makin bersinar. Ibarat bunga sedang mekar-mekarnya. Memang sudah waktunya Ki Wirorejo mengantar momongannya itu ke istana. Hanya belum terlaksana. Pada suatu hari Pangeran Adipati sedang berjalan-jalan. Timbul keinginan mampir ke rumah Ngabei Wirorejo. Pangeran masuk ke pelataran. Terlihat ada seorang gadis sedang membatik. Si gadis malu ada orang asing datang, lalu segera masuk ke dalam rumah. Tetapi sempat menoleh ke arah pangeran sambil membetulkan gelung rambut. Pangeran yang melihat kecantikan si gadis bergetar hatinya. Untuk sesaat, pangeran tertegun melihat sang rembulan bersinar. Wirorejo yang melihat kedatangan pangeran segera menyambut. Dengan tergopoh-gopoh, Wirorejo terduduk merangkul kaki pangeran. Wirorejo berkata, "Duh pangeran, ada apa keperluan Anda datang ke sini? Tumben Paduka berkunjung ke rumah hamba. Silahkan duduk pangeran." Pangeran tak segera menjawab, pikirannya masih mengenang yang tadi bergelung rambut. Pangeran berkata pelan, "Paman, aku tanya, siapa gadis tadi? Siapa yang punya? Apakah anakmu sendiri?" Wirorejo berkata, "Duh Tuan, hamba hanya sekedar mengasuh. Gadis tadi milik ayah Paduka, asalnya dari Surabaya, putri Ngabei Mangunjoyo. Dulu diaturkan kepada sang raja, tetapi si gadis belum cukup umur, lalu dititipkan kepada hamba. Kelak kalau sudah masa birahi disuruh mengantar ke dalam istana. Sekarang sebenarnya sudah waktunya. Besok hari Kamis akan hamba aturkan kepada sang raja." Mendengar penuturan Wirorejo, pangeran terdiam, lalu mundur tanpa pamit. Dengan cepat mengambil kuda dan dicambuk. Si kuda segera lari membawa pangeran yang kecewa. Para pengiringnya ditinggal begitu saja. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di PK Almari Channel.